Kurangi 7 pengeluaran lebaran ini demi menyelamatkan tabungan keluarga saat harga BBM naik. Sebelum lanjut, pastikan Mom semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mom semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Baru juga mau napas lega lihat kalender merah lebaran. Tiba-tiba dengar kabar harga BBM mau naik lagi. Itu rasanya kayak dapet THR, tapi isinya cuma zeng ya. Bayangin aja, kita lagi asyik pilih menu rendang. Di pom bensin antrean sudah mengular kayak naga, karena semua orang panik duluan. Padahal dompet kita ini isinya bukan sumur minyak yang gak habis-habis. Makanya penting banget nih, kita bahas gimana caranya menyelamatkan tabungan keluarga supaya nggak ludes cuma buat gaya-gayaan sesaat pas mudik nanti. Apalagi menurut artikel dari Finansialku dibilang, kalau pengeluaran lebaran itu seringnya bocor halus di pos yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Mari kita jujur-jujuran ya Bu, musuh terbesar kita itu sebenarnya bukan kenaikan harga BBM, tapi keinginan buat terlihat paling mentereng di depan ipar atau tetangga. Padahal saldo ATM sudah teriak minta tolong. Kebiasaan nomor 1 yang wajib dikurangi itu adalah beli baju seragam keluarga, satu komplek yang harganya selangit, padahal cuma dipakai foto sekali, terus masuk lemari selamanya sampai jamuran. Mending uangnya buat isi tangki mobil yang harganya makin tidak masuk akal itu, daripada anak-anak pakai baju kembaran tapi mukanya ditekuk karena papanya pusing mikirin uang bensin di rest area. Terus poin nomor 2 nih Bu yang sering bikin hilaf, yaitu stok camilan kue kering yang jumlahnya sudah kayak mau buka toko kue di ruang tamu sendiri. Belum lagi aneka biskuit kemasan kalengan yang tumpukannya mengalahkan toko grosir snack. Belum lagi botol-botol sirup aneka rasa yang berjajar rapi kayak tukang es teh jumbo. Kita sering merasa gagal jadi tuan rumah kalau meja nggak penuh toples. Padahal tamu yang datang juga paling cuma ambil 1 biji nastar. Sisanya cuma dipandangin doang sampai lebaran tahun depan. Coba deh, kurangi jenisnya. Fokus ke yang enak saja, daripada beli 10 macem, tapi rasanya kayak makan kapur berus. Cuma gara-gara harganya murah di pasar, kaget. Nomor 3 yang gak kalah bikin kantong bolong itu adalah tradisi bagi-bagi uang baru, alias salam tempel, yang dipaksakan sampai harus antre tukar uang di pinggir jalan. Kasihan itu. Tabungan pendidikan anak kalau habis cuman buat kasih keponakan yang jumlahnya sudah kayak satu kompi tentara. Padahal mereka juga belum tentu kenal kita siapa. Kasih secukupnya saja, sesuai kemampuan. Jangan sampai kita gaya-gayaan. Kasih amplop tebal, tapi besoknya kita makan kerupuk sama garam gara-gara uangnya habis buat pamer kebaikan. Kebiasaan nomor 4 adalah ganti dekorasi rumah secara total, mulai dari gorden sampai karpet yang sebenarnya masih bagus banget, cuma karena bosan lihat warnanya. Ingat Bu, itu harga Pertalite dan Pertamax sudah tidak ramah lagi di kantong. Jadi mending gorden lama dicuci, bersih saja pakai pewangi yang banyak supaya terasa baru. Suami juga nggak bakal sadar kok kalau gordennya nggak ganti. Yang penting mah masakan di meja tetap ada daging ayamnya, daripada rumah cantik tapi perut sekeluarga keroncongan. Poin nomor 5, tolong banget kurangi pesan catering berlebihan yang akhirnya cuma jadi penghuni setia, kulkas sampai basi. Karena kita bosan makan itu. Itu saja, biasanya kita lapar. Mata semua dipesan dari rendang sampai sambal goreng ati, padahal ujung-ujungnya kita cuma pengen makan mie instan, saking enaknya sama santan. Lebih baik masak porsi kecil yang pasti habis, supaya uang sisanya bisa kita amankan buat dana darurat kalau tiba-tiba ada kenaikan harga kebutuhan pokok pasca lebaran nanti. Nomor 6 ini yang paling bahaya, yaitu kebiasaan mudik pakai mobil pribadi dengan gaya bawa oleh
oleh satu bagasi penuh buat dibagikan ke orang sekampung. Memang niatnya baik, tapi kalau harga BBM naik, biaya operasional perjalanan itu bisa membengkak 2 kali lipat dan bikin kita pusing 7 keliling pas perjalanan pulang. Pilih saja siapa yang benar-benar perlu dikasih buah tangan. Jangan semua orang dari ujung gang sampai balai desa kita kasih bingkisan, cuma buat cari muka. Terakhir, nomor 7 adalah kurangi agenda buka bersama atau makan di luar yang berderet-deret dari awal Ramadan sampai setelah Lebaran selesai. 1 kali makan di restoran sekarang harganya sudah setara belanja sayur buat seminggu di pasar. Jadi tolong, rem sedikit keinginan buat eksis di media sosial dengan foto makanan mewah. Lebih baik makan di rumah bareng keluarga besar, suasananya lebih hangat, dan yang pasti nggak bikin kita nangis pas lihat struk tagihan di kasir. Memang susah ya Bu kalau sudah urusan gengsi, apalagi kalau sudah dibanding-bandingkan sama pencapaian orang lain yang kelihatannya lebih wah dari kita. Tapi coba deh sesekali kita refleksi diri, apakah kebahagiaan itu beneran datang dari barang-barang baru, atau cuma sekadar validasi dari orang yang bahkan nggak peduli sama cicilan kita. Kita ini sering banget jadi pahlawan buat orang lain dengan kasih ini itu, tapi malah jadi penjahat buat keuangan keluarga sendiri yang seharusnya kita jaga paling depan. Mari kita jadi ibu-ibu yang cerdas dan realistis, karena tantangan ekonomi ke depan bakal makin menantang dengan segala ketidakpastian harga energi dan pangan. Semakin besar gejolak ekonomi yang bakal kita hadapi, jangan sampai setelah euforia Lebaran selesai, kita malah stres dikejar hutang atau bingung bayar uang sekolah anak hanya karena kemarin terlalu royal. Semangat ya Bu! Kita pasti bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak tanpa mengurangi makna kemenangan dan silaturahmi yang sebenarnya di hari yang fitri nanti. Gimana Bu, kira-kira poin mana nih yang paling susah buat dikurangi? Atau jangan-jangan semuanya masih dilakukan sampai sekarang? Tenang saja, belum terlambat buat berubah dan mulai susun strategi baru supaya dompet kita tetap tebal meskipun harga BBM terus meroket tinggi. Kalau Ibu merasa video ini relate banget, boleh dong dibagikan ke grup WhatsApp arisan supaya teman-teman yang lain juga pada sadar dan gak hilaf berjamaah. Terima kasih Moms, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.